Selamat berjumpa dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin selalu berbicara mengenai ayat yang penting ini. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Saya bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di dalam Alkitab bahasa asli, Textus Receptus, berkata seperti ini. Passa grave theopneustos kai opelimos, pros didaskalian, pros elektion, pros epanortosin, pros paidean, ten en dikaiosune. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa asli, ayat ini menunjukkan satu prinsip yang jelas, yaitu ada kata didaskalia. Didaskalia itu artinya doktrin atau pengajaran. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa doktrin atau pengajaran itu adalah sesuatu yang sangat penting, saudara. Sekali lagi, ajaran yang benar menghasilkan praktek beriman yang benar. Doktrin yang benar, doktrin yang alkitabiah menghasilkan praktek beriman yang alkitabiah. Sound doctrine akan menghasilkan praktek beriman yang sound juga, atau yang benar. Ajaran yang salah menghasilkan praktek beriman yang salah. Ajaran yang sesat menghasilkan praktek beriman yang sesat. Jadi ada konsekuensi. Kalau ajarannya salah dipahami, maka praktek berimannya akan salah. Jadi saya mau katakan engkau tidak bisa memilih untuk tidak mempunyai doktrin. Ada orang katakan doktrin itu tidak penting. Doktrin itu bukan bagian dari firman Tuhan. Nah, saya sudah tunjukkan kata doktrin itu ada di dalam ayat 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, saudara, kalau engkau mengikuti kelas-kelas kuliah kami di Eleos Theological School, ayat ini akan kita bahas, kita kupas, kita eksegesis secara mendetail gitu ya. Jadi bergabunglah bersama kami. Kalau engkau belum bergabung, mari bergabung bersama dengan kami, Eleos Theological School. Setiap hari Jumat ada kelas pembahasan kitab pembahasan berdasarkan bahasa Ibrani. Jadi engkau belajar Ibrani lalu membaca bahasa Ibrani dan mengartikan bahasa Ibrani. Kemudian ada kelas juga untuk sound doctrine beginner, belajar bahasa Yunani dan mengartikan bahasa Yunani. Lalu saya juga membuka kelas Wahyu. Ikuti terus Facebook saya, Hastings Wanda. Di situ saya akan posting pengumuman kelas-kelas yang dibuka oleh Eleos Theological School. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saya bilang semua orang pada dasarnya harus memiliki doktrin. Orang-orang yang tidak peduli dengan doktrin, atau bahkan mereka katakan mereka tidak punya doktrin, pada dasarnya mereka punya doktrin. Jadi apa yang mereka praktekkan, ya itulah doktrin mereka sebenarnya. Kalau dia mengajarnya kacau, ya doktrinnya seperti itu. Kalau dia mengaku tidak punya doktrin, ya itulah yang dia ajarkan. Anda bisa bayangkan seseorang yang seperti itu mengajarkan firman Tuhan. Lalu praktek apa yang bisa dihasilkan? Nah, saudara, salah satu doktrin yang penting yang ingin saya sampaikan adalah doktrin pemisahan rohani atau biblical separation. Ya, jadi doktrin itu penting sekali
Itu sebabnya saya akan terus bicara mengenai prinsip-prinsip pengajaran didaskalia, artinya ajaran yang sehat, ajaran yang alkitabiah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, biblical separation itu ya, pemisahan rohani, sekali lagi, biblical separation itu pada dasarnya itu bicara mengenai bagaimana orang Kristen memisahkan diri dari ajaran atau doktrin-doktrin yang tidak alkitabiah, yang error, yang tidak sehat, sehingga orang Kristen tidak melakukan praktek-praktek yang tidak alkitabiah. Sekali lagi, orang Kristen harus menjauhkan diri, memisahkan diri dari ajaran atau doktrin-doktrin yang tidak alkitabiah atau error atau praktek-praktek beriman yang tidak alkitabiah. Nah, saudara, pertanyaannya bagi kita sekarang, dunia itu semakin menjadi Kristen atau orang Kristen yang semakin menjadi mirip dunia? Karena saya katakan apa? Kalau engkau tidak mempunyai pegangan yang kuat, ajaran yang kuat, ajaran yang sehat, sound doctrine atau didaskalia, higiainose, ya, maka engkau akan tertarik kepada praktek-praktek dunia yang tentu saja menjauhkan engkau dari Tuhan. Jadi pertanyaannya tadi saya bilang, apakah kita semakin hari sudah semakin alkitabiah ataukah semakin hari kita semakin menjadi mirip dunia? Jadi apakah dunia menjadi semakin Kristen? Apakah kita menggarami dunia dengan prinsip-prinsip alkitabiah atau justru dunia yang masuk infiltrasi maksud saya agak susah ngomongnya, infiltrasi ke dalam gereja Kristen sehingga orang Kristen menjadi semakin duniawi. Coba lihat saudara, di dalam gereja musik-musik Kristen itu sudah semakin mirip musik dunia. Kebaktian Kristen juga saya lihat di gereja sudah semakin mirip dunia. Begitu ya, di gereja gitu remang-remang, gelap gitu ya. Saudara, hanya ada lampu sorot satu. Lalu pemimpin pujiannya kadang-kadang itu pemimpin lagu. Kalau saya menyebutnya pemimpin lagu, bukan pemimpin pujian. Jadi saya pernah lihat begitu orang sudah salah, posting lagi di Facebook begitu, live begitu ya. Dia posting kebaktian itu yang mimpin lagunya itu pakai perempuan, itu tangannya itu buntung begitu, pakai baju tangan buntung, lalu celananya robek-robek. Saya bilang, model apa ini kebaktian model begini? Ini kebaktian bukan menjadi kebaktian yang mirip Kristus punya kebaktian, tapi menjadi semakin duniawi. Jadi kita justru mengadopsi kebaktian-kebaktian duniawi. Musiknya sangat duniawi, hingar-bingar, lalu ada lampu-lampu diskotik di situ, dimainkan begitu, saudara. Saya pikir ini gereja atau nightclub. Jadi kita harus memeriksa hidup kita dengan benar. Apakah praktek-praktek kita betul-betul praktek yang alkitabiah atau justru praktek kita sudah menjadi duniawi? Apakah kita menjadi orang Kristen yang semakin lama meninggalkan prinsip-prinsip Kristen dan sudah masuk terus ke dalam praktek-praktek dunia yang lebih jauh lagi? Saudara, saya katakan ada satu titik di mana kita akan sulit berbalik, namanya no point of return ya. Jadi susah kalau sudah ada di titik itu, engkau tidak akan bisa berbalik, engkau akan berjalan terus. Makanya saya bilang, periksa derajat kemiringan di dalam pengikutan engkau akan Tuhan. Apakah engkau sudah semakin berjalan menjauh? Apakah engkau sudah semakin miring dalam perjalanan hidupmu? Dan akhirnya engkau tidak lagi menunjukkan diri sebagai orang Kristen yang alkitabiah. Lihat, musik-musik di dalam gereja kadang-kadang tidak bisa dibedakan lagi. Apakah ini musik yang mencerminkan keagungan Tuhan atau musik-musik yang di diskotik begitu ya. Orang mungkin ingin mendekati anak muda, tapi kita tidak perlu berkompromi dengan cara-cara dunia ini. Saudara, firman Tuhan berkata, Matius 10
ayat 35 sampai 37, Yesus katakan, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan, dan ibunya, menantu perempuan, dan ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Yesus katakan, ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau datang kepada Yesus, engkau ingin mengikut Yesus, ada pemisahan yang jelas. Engkau mau beribadah kepada Yesus, engkau tidak perlu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarmu. Jangan sampai engkau ditekan oleh lingkungan sekitarmu, saudara-saudaramu, keluargamu, orang seisi rumahmu. Kalau engkau ingin mencari kebenaran Tuhan, engkau harus berdiri teguh di atas sound doctrine, ajaran yang sehat. Jangan engkau ditarik-tarik oleh karena engkau ingin menyenangkan keluargamu, ingin menyenangkan saudaramu, maka Yesus katakan musuh itu akan muncul dari keluargamu sendiri, lingkungan sekitar. Jadi beribadah kepada Tuhan itu bicara mengenai komitmen kita yang betul-betul kuat kepada Tuhan, bukan dipengaruhi, tertekan oleh lingkungan sekitar kita, oleh keluarga kita, oleh teman kita, oleh orang-orang yang kita kenal. Kadang-kadang kita datang ke gereja, kita tidak mencari firman Tuhan, tapi kita ingin mencari teman. Kita ingin mencari orang-orang yang kita kenal, mencari lingkungan yang sama dengan kita, sesuku dengan kita, atau orang-orang yang kita rasa kita nyaman di situ. Tetapi Alkitab katakan bahwa orang-orang yang seperti itu pada dasarnya mereka tidak layak bagi Tuhan. Jadi pemisahan rohani yang ingin Tuhan kerjakan di sini atau tuntut dari hidup kita adalah kita selalu datang kepada Tuhan dengan mengandalkan apa yang Tuhan katakan, yaitu prinsip pengajaran firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16, sekali lagi, ajaran yang benar. Jadi orang yang beribadah kepada Tuhan, saya sudah katakan hal ini, mereka datang kepada Tuhan dengan roh yang benar, dan mereka datang kepada Tuhan dengan mencari pengajaran yang benar. Engkau tidak perlu didikte oleh lingkunganmu, tidak perlu didikte oleh orang sekitarmu. Kalau engkau ingin mencari Tuhan, makanya engkau harus membuat garis yang tegas, pemisahan yang tegas, pemisahan rohani. Mengikut Tuhan adalah menyatakan iman yang sepenuh hati untuk mencari kebenaran yang alkitabiah. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.